Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis bikin bahas jalan kayak gimana sih yang bikin suspensi itu cepat rusak. Kita ngomong suspensi ya. Kalau pelek, payang, jadi nggak senter, terus komstir, itu seringnya ceritanya beda lagi. Ya walau komstir juga bisa rusak karena jalan rusak, tapi kalau komstir itu rasanya seringnya misal ya kena lubang gitu ya, sering dipakai nabrak polisi tidur, apalagi polisi tidurnya yang ukurannya kecil, yang kalau dilewati gelodak gitu ya. Polisi tidur yang posisi ketinggiannya cukup tinggi dan mendadak ya, entah apa bisa dibilang polisi tidur itu ya. Lagi pula itu seringnya kejem ya, tujuannya bukan untuk memperlambat laju tapi untuk ngerusak, karena dilewati kecepatan lambat pun cek gelodakan. Bahkan beberapa speed trap kalau dilewati kecepatan rendah malah merusak daripada kalau kecepatan tinggi. Nah, rusak seperti apa sih? Dari pengalaman penulis, jalan yang bikin rusak itu bukan jalan yang bergelombang, jalan yang bahkan penuh batu atau paving yang nggak rata ya. Tapi di jalan yang aspalnya itu sudah nggak rata. Jadi nggak ratanya juga bukan bergelombang, tapi kayak ada lubang-lubang gitu ya. Model gundukannya sekitar ya seukuran tangan gitu. Jalannya wis nggak mulus lagi, dan nggak mulusnya itu celahnya sekitar 1 kilan atau setengah kilan gitu. Itu yang bisa bikin keras, itu yang bisa bikin suspensi jadi cepat rusak. Dinaiki juga sangat tidak nyaman. Kalau di kondisi seperti itu ya, shock breakernya sudah rusak, itu malah lebih enak per dibuat makin keras. Jadi kalau ingin nyaman lewat jalan situ, pakai per empuk itu nggak enak. Dan justru ya jalan di daerah yang seperti itu cocoknya adalah di kecepatan di atas 100 ya. Kalau nggak di atas 100 ya di bawah 30 km per jam atau malah 20 km per jam. Jadi nggak bisa jalan 50, jalan 60, 40, itu bakal liar sekali ya gerakan motor. Nah, kalau lewat jalan seperti itu, umur suspensi itu akan jadi sangat jauh berkurang. Walau itu suspensi tipe awet ya, walau itu suspensi yang misalnya wis tahunan sih enak, tapi begitu lewat jalan seperti itu, maka suspensi akan ya langsung kayak liar gerakannya. Kalau sudah liar gerakannya, kalau suspensi depan ya harus diganti oli ini. Kalau yang belakang ya diganti suspensinya, gak iso ganti oli. Kalau di jalan ini mulus. Nah ini ya, ini mulai dari sini ya, jalannya agak rusak ya. Sayangnya nggak begitu kelihatannya, tapi ini kecil-kecil gitu. Rusaknya kena apa jenenge, kayak keropos, jadi muncul batu-batu. Jadi rusaknya aspal itu kayak tergerus air gitu ya. Jadi kelihatan lebih banyak batunya.
Yang bikin suspensi rusak karena lewat jalan itu adalah karena suspensi jadi dipaksa untuk bergerak sangat cepat, sangat cepat, naik turun gitu. Nah ini sangat memforsir oli, bisa timbul suhu tinggi juga. Oleh karena itu kan kalau oli yang perlu diganti olinya itu warna olinya kan bisa sampai hitam gitu ya, atau kalau lebih dari hitam sampai warna abu-abu. Nah itu ciri suspensi sudah rusak olinya. Jalan yang ini juga sudah mulai rusak ya. Tapi kalau di contohnya penulis itu adalah yang jalan daerah Perumahan Angkatan Laut yang dekat rumah, yang ada pos penjagaan militernya. Nah di situ jalan yang paling parah, terutama yang berada di sekitar sawah. Jadi ya di situ nggak jarang lah ya dilewati kendaraan besar. Tapi entah karena entah alasan apa, aspalnya itu jadi kayak rusak, jadi kayak tergerus asam gitu ya. Jadi mulai timbul batu-batunya, lapisan aspalnya jadi hilang. Nah itu kemudian membentuk ya gundukan-gundukan seukuran batu, seukuran jengkal tangan atau setengahnya. Yang kalau kita lewat di situ mau kecepatan 30, 40 sampai 60 liar gerakan suspensi. Gerakan suspensi liar itu ditandai dengan bunyi yang gelodakan ya. Ya memang kalau suspensinya masih sip nggak akan gelodakan, tapi kalau suspensi sudah mulai rusak bakal jadi makin gelodakan suaranya lewat di situ. Lewat paving ya bisa seperti itu, tapi nggak separah jalan aspal itu ya. Jadi paving yang sudah berantakan itu ya juga bisa, tapi biasanya kalau paving masih ada halus-halusnya, nggak separah yang jalan aspal mulai aus itu, mulai hilang aspalnya itu. Yang bisa kita lakukan ya nggak lewat jalan itu lagi, kita harus lewat jalan alternatif kalau ada. Kalau nggak ada ya terpaksa jalan sangat pelan, jalan mungkin 20 km per jam. Karena kalau jalan di atas 100 biasanya wis nggak mungkin di jalan seperti itu, ada banyak kendaraan lain. Jalan biasanya juga makin banyak lubangnya ya, apalagi yang daerah Angkatan Laut itu, wah lubangnya makin banyak. Jadi sekarang kalau penulis berangkat atau pulang mau lewat jalan lain saja ya, nggak ada rencana untuk lewat jalan itu kecuali kalau wis butuh buru-buru. Ada ya beberapa orang yang walau suspensinya sudah rusak, walau gerakan suspensi sudah liar, itu tetap ngotot lewat jalan itu. Yang terjadi apa? Ya yang kelihatan sih plat nomor belakang lepas. Jadi ya motor-motor yang lewat jalan itu banyak yang plat nomor belakangnya lepas, nggak ada plat nomor, wis dijarno wis. Ya mau bagaimana lagi, kalau dipasang bakal lepas lagi itu. Yang berikutnya yang bisa rusak itu ya bearing ya. Bearing komstir, bearing roda, bearingnya swing arm. Kenapa kok bisa rusak? Ya karena gerakannya liar ya. Kalau gerakannya liar ya mau nggak mau harus ada harus ada bagian yang dikorbankan. Karena ya kan gerakannya cepat sekali gitu ya. Dan suspensi itu nggak dirancang untuk terusan seperti itu. Suspensi, bearing, macam-macam itu kan ya mungkin sentakan sesaat, perubahan haluan jalan. Apalagi kan ya tahu sendiri, yang pertama adalah motor kita ini didesain dengan
berasumsi jalannya seperti di Jepang ya. Jalan Jepang itu mulus, datar. Yang namanya tambalan jalan itu nggak akan kerasa ya kalau lewat. Beda dengan di sini, kalau ada tambalan jalan ya glodak-glodak. Oleh karena itu suspensinya juga suspensi yang nggak kuat untuk jalan seperti itu. Terus yang kedua juga secara kualitas ya lebih rendah lah daripada buatan Jepang ya. Misalnya motor Jepang itu dibanding dengan buatan Jepang ya kalah jauh lah kualitas lokalnya. Ya bukan apa-apa, karena masyarakatnya mau saja. Karena ya contohnya kalau merek Suzuki buatan lokal ya kualitasnya kualitas internasional. Yang Yamaha sudah mulai menyusul sepertinya, walau nggak untuk banyak hal. Kalau yang Honda ya sudah tahu sendiri lah, buatan lokal sama sekali tidak sebanding dengan yang impor. Jadi orang-orang yang ngomong motorku awet itu ya kebanyakan adalah Honda impor. Makin lama juga makin makin cepat rusak motor itu. Oh ya, bagian jalan yang sini nih, yang sedikit sini ada beberapa yang agak liar, tapi yang nggak separah yang daerah angkatan laut itu. Balik lagi ya, getaran dari jalan rusak itu ya sangat merusak. Jalan yang gelombangnya sangat kecil-kecil itu biasanya ya jadi lari ke bodi, lari ke komster. Walau mungkin memang bearing itu kuat karena jalannya pelan, biasanya bodi jadi kocak. Ya kayak NMAX ini kalau nggak diganjeli suaranya wis berantakan sekali ya. Sekarang ini senyap karena ganjeli akeh iki. Ganjel karetnya karet kelang, karet ban dalam. Ini baik yang tengah bodi sampai belakang ini wis. Kalau nggak gitu wis berisik sekali suara nih. Yang depan karena memang jarang dibongkar ya cek rotok rapat lah, tapi yang belakang wis walau termasuk juga jarang dibongkar, wis parah lah kondisi ini. Tapi ya namanya motor dipakai yo, mau nggak mau kita harus cari kompromi. Kalau nggak mau seperti itu ya harus cari jalan yang mulus. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.